Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Permadani dari mahasiswa Akademi Keperawatan Pangkal Pinang dengan NIM 200-132 semester 3, program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan membacakan resensi ulasan novel Ronggeng Dukuh Paruk. Identitas, judul Ronggeng Dukuh Paruk, penulis Ahmad Tohari, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 1982, tebal halaman 408 halaman. Orientasi, Ahmad Tohari adalah sastrawan yang terkenal dengan novel triloginya Ronggeng Dukuh Paruk yang ditulis pada tahun 1981. Belum lama ini, beliau dianugerahi PWI Jateng Awards 2012 dari PWI Jawa Tengah karena karya-karya sastranya yang dinilai mampu menggugah dunia. Lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada 13 Juni 1948. Ahmad Tohari menamatkan SMA di Purwokerto. Setelah itu, beliau menimba ilmu di Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta 1967 sampai 1970. Fakultas Ekonomi Universitas Sudirman, Purwokerto 1974 sampai 1975 dan Fakultas Sosial Politik Universitas Sudirman 1975 sampai 1976. Ahmad Tohari sudah banyak menulis novel, cerpen, dan secara rutin pernah mengisi kolom resonansi di harian Republika. Karya-karya Ahmad Tohari juga telah diterbitkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Jepang, Tionghoa, Belanda, dan Jerman. Novel Ronggeng Dukuh Paruk bahkan pernah beliau terbitkan dalam versi bahasa Banyumasan yang kemudian mendapat penghargaan resen dari Yayasan Renseng, Bandung pada tahun 2007. Sinopsi novel. Novel berjudul Ronggeng Dukuh Paruk ini menceritakan tentang kisah hidup seorang wanita yang tinggal di sebuah pedukuhan yaitu Dukuh Paruk. Dia bernama Serintil. Dukuh Paruk sendiri merupakan kampung kecil. Di sana hanya terdapat 23 rumah saja yang dihuni oleh orang-orang seketurunannya saja. Penggambaran suasana pedesaan yang asri sangat bisa kita lihat dalam novel ini. Kehidupan pedesaan, adat istiadat, sistem kepercayaan serta berbagai ritual yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis dan berbau klinik sangat lekat sekali dengan Dukuh Paruk. Orang-orang Dukuh Paruk sangat menghormati leluhur mereka yaitu Ki Seka Menggala, terbukti dengan selalu rutin melakukan ritual dan memberi sesaji di makamnya. Selain itu, semua Dukuh Paruk juga terkenal akan pertunjukan ronggengnya. Namun, semua itu menjadi kenangan saja setelah Ronggeng Dukuh Paruk meninggal 11 tahun terakhir. Namun semua berubah ketika Serintil, seorang gadis yang masih belia, dia diyakini telah kemasukan roh idang Ronggeng Dukuh Paruk. Dugaan tersebut semakin kuat ketika Sakarya yang tidak lain adalah kakek Serintil melihat dengan mata kepalanya bahwa Serintil di usia yang masih sangat belia sanggup menari dan bertembang layaknya seorang ronggeng. Hal tersebut
sangatlah sulit dipercaya, sebab pementasan ronggeng di Dukuh Paruk terakhir dilakukan 11 tahun yang lalu dan di saat itulah Serintil baru dilahirkan. Perjalanan Serintil untuk menjadi seorang ronggeng pun dimulai. Namun tidak semudah yang dibayangkan, banyak persyaratan dan ritual yang mungkin jika kita bayangkan dalam kehidupan sekarang sungguh tidak masuk akal. Salah satunya adalah ritual buka kelambu di mana seorang calon ronggeng harus rela menyerahkan kesuciannya kepada laki-laki yang berhasil memenangkan sayembara, yaitu mampu membayar mahar yang telah ditetapkan. Semua persyaratan yang berat dan memilukan tersebut tetap dilalui Serintil demi mewujudkan impiannya menjadi seorang ronggeng. Di bagian ini penulis ingin benar-benar menegaskan sosok Serintil sebagai wanita yang tangguh, ulet, dan pekerja keras. Meski hidupnya sebagai yatim piatu penuh kesusahan, namun ia tetap memiliki sebuah mimpi dan harapan, yaitu menjadi seorang ronggeng serta menghidupkan kembali Dukuh Paruk yang telah 11 tahun lamanya gersang tanpa pementasan tarian ronggeng. Padahal hal itu merupakan tradisi turun-temurun di Dukuh Paruk. Evaluasi. Kelebihan novel. A. Kisah novel ini tentang dinilai kemanusiaan dan penghormatan pada perempuan. Tokoh utama adalah Serintil, merupakan simbol tokoh yang dijadikan sebagai semangat keperempuanan yang berjuang untuk keluar dari hitamnya zaman, di mana perempuan saat itu harus diperbudak oleh lelaki sebagai memenuhi hawa nafsu dan selalu dikekang dalam memiliki kehidupannya sendiri. B. Sangat erat dengan hak asasi manusia, terutama lebih menekankan hak pribadi yang juga harus dimiliki seseorang terutama perempuan. C. Novel ini juga mengajarkan kita untuk selalu sadar dan ingat sejarah. Sejarah dikaji sebagai suatu pedoman arah agar sejarah tak terulang di masa depan. Kelemahan novel. A. Penceritaan yang tertele-tele dengan sisipan suasana desa yang begitu detil namun keluar dari alur cerita, sehingga cerita seolah menjadi tak konsisten dan terlalu jenuh untuk dibaca. B. Yang paling kental adalah banyaknya kata-kata yang sangat seronok dan kasar. C. Karena merupakan novel yang sudah lama, maka kertas yang digunakan kurang bagus, tetapi itu tidak mengganggu kejelasan dari tulisan itu. Rangkuman. Menurut saya, novel ini sudah sangat layak untuk dibaca para pelajar, khususnya para mahasiswa, karena dengan membaca novel ini, kita akan lebih memahami budaya-budaya di luar lingkungan kita. Sekian dari video yang saya tampilkan. Terima kasih telah menyaksikannya. Halo, dadah semuanya.